Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Priadi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya sedang berada di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Bandung. Di sini saya akan mewawancari guru bimbingan konseling, yaitu Ibu Dewi, bimbingan konseling di MTS Negeri 1 Kota Bandung. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agung Supriyadi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan melanjutkan tugas akhir semester saya, yaitu pendidikan perkembangan peserta didik. Saya di sini bersama Ibu BK, yaitu guru saya waktu di MTS, yaitu Ibu Dewi, Sarjana Sosial Islam. Bagi Ibu, mohon maaf ganggu waktunya. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang perkembangan peserta didik, tentang karakteristik dan perkembangan peserta didik di MTS, yaitu dari masa peralihan dari SD atau MI dan beralih ke MTS. Bagaimana, Bu? Biasanya anak-anak masa peralihan itu sudah masuk masa remaja awal, terutama yang dari SD atau MI. Biasanya masuk ke MTS, mereka ada yang sudah terbiasa menerima, nyaman, ada juga yang mungkin ditemukan masalah-masalah yang karena tadinya di SD sehingga dia merasa shock dengan pendidikan di MTS. Kebetulan di MTS 1 programnya full day. Kadang-kadang ibu temukan anak-anak yang di SD karena tidak terbiasa full day, biasa di SD pulang jam 12, kemudian ketika di MTS harus hampir sepenuh waktu sampai jam 3 lebih, kadang-kadang mereka tidak siap. Nah, biasanya ditemukan siswa-siswa yang mungkin ada keluhan dari orang tuanya, yang ketika hadir susah gitu, kemudian ketika pergi juga sulit untuk hadir ke sekolah gitu. Nah, di masa peralihan ini biasanya anak-anak kelas 7 itu terlihat belum mandiri. Mungkin peran keluarga atau peran orang tua dalam membujuk siswa supaya hadir, supaya melanjutkan ke madrasah ini, apakah itu menjadi faktor utama tentang peningkatan pembelajaran siswa? Iya, bisa. Biasanya ibu ketika menemukan kendala-kendala siswa dalam belajar di kelas, biasanya informasi dari orang tua. Misalkan anak yang punya kendala tadi merasa tidak nyaman dengan beratnya pembelajaran di MTS, akhirnya ujung-ujungnya anaknya jadi malas, atau misalkan dilihat pencapaian nilai pelajarannya kurang. Nah, biasanya informasi awal dari orang tua biasanya tidak langsung ke BK tapi ke wali kelas. Dari wali kelas biasanya dilaporkan ke guru BK, dan dari guru BK bisa menjadi perhatian khusus. Misalkan si A atau si B atau si C, biasanya itu jadi dilakukan biasanya untuk pertama bimbingan pribadi atau bimbingan belajar. Tapi kalau misalkan ini tingkatan masalahnya sudah agak berat, biasanya dilakukan konseling. Kalau konseling tidak cukup 1 kali kunjungan, tapi beberapa kali kunjungan tergantung masalahnya apa. Dan biasanya ini orang tua sangat terlibat, sangat membantu. Ketika orang tuanya ada kerjasama dengan guru, dengan wali kelas, dengan guru BK, itu bisa membantu anak yang tadinya malas jadi rajin. Nah, kemudian dari guru BK juga biasanya ada saran-saran untuk penanganan di rumah seperti apa. Ketika ada kerjasama dengan orang tuanya di rumah, biasanya terlihat ada peningkatan belajar siswa. Ibu, saran dari Ibu untuk kami dari Fakultas Tarbiyah itu menjadi calon pendidik, kan ada 2 karakter, introvert dan extrovert. Bagaimana, Bu, untuk menyesuaikan sebagai pendidik? Ketika kita mengajar, tentu saja kita harus melihat kebutuhan siswa. Kalau dalam BK itu ada yang namanya asesmen. Ketika program BK digulirkan, memang idealnya harus ada asesmen. Sejauh mana kebutuhan siswa terhadap layanan BK. Nah,
Guru mata pelajaran juga hampir sama. Apakah anak itu, kita lihat mata anak-anak dulu. Siswa yang kita masuki ke kelas itu, apakah siswanya sudah dari minatnya tertarik nggak ke bahasa Arab, atau misalkan sudah mampukah untuk baca tulis Al-Quran. Barangkali ketika kita menyampaikan terlalu tinggi, oh ada anak yang mungkin belum paham dengan baca tulis Al-Quran, bahkan ketertarikan ke bahasa Arab juga rendah. Nah, kita dari sana bisa menjadi satu informasi bagaimana kita menangani siswa-siswa di kelas. Bisa kelihatan kalau yang ekstrovert biasanya orangnya terbuka ya, kelihatan apakah dia menerima dengan materi pelajaran kita atau tidak, apakah dia minat atau tidak. Yang paling sulit biasanya menangani anak introvert. Nah, biasanya kita harus pendekatan, wawancara ke wali kelas, siapa saja yang mungkin karakternya yang tadi introvert, yang pendiam, yang mungkin bisa saja dari kemampuan bahasa Arabnya rendah atau kemampuan baca tulis Al-Qurannya rendah, itu bisa kita dekati. Jadi orang per orang gitu, tidak bisa keseluruhan penanganannya, tapi kita dekati. Oh, yang tidak bisa si A, si B, si C. Nah, tentu saja kita tidak dibukakan di forum gitu ya, tapi dengan pendekatan itu barangkali bisa membantu siswa yang tadinya tidak berminat dengan bahasa Arab, dengan pendekatan itu bisa berminat gitu. Yang terakhir Bu, saran buat calon-calon pengajar Ya. dari Ibu untuk menghadapi peserta didik, baik yang peserta didik yang karakternya ada yang dari segi belakangnya, dari kekerasan keluarga, Ya. kekerasan orang tua, ataupun yang siswa yang tidak mampu dalam memahami pelajaran. Tentu saja ketika kita masuk ke dalam satu kelas, mereka punya latar belakang yang berbeda, latar belakang pendidikan orang tua yang berbeda, latar belakang ekonomi yang berbeda, latar belakang keluarga, apakah keluarganya utuh atau memang tidak utuh. Kita memang idealnya kita harus tahu, sehingga kita bisa tidak menyamaratakan perlakuan kita di kelas itu. Mungkin saja ketika ada siswa yang di kelas, di rumahnya habis dimarahi, atau mungkin lagi dalam kondisi kecewa karena kedua orang tuanya sering bertengkar. Nah, kondisi-kondisi itu mungkin kita harus paham. Tidak bisa disamaratakan, si A, si B, atau dalam kelas itu sekian siswa itu dalam kondisi nyaman. Tentu saja tidak. Ada saja yang mungkin anak biasanya kelihatan kalau di kelas ada yang murung, diam, ada yang ceria. Nah, itu kita bisa memetakan, kita ketika misalkan kita ngasih pembelajaran, apakah mereka menerima atau tidak. Mungkin saja bagi anak yang punya beban, biasanya boro-boro mau memahami pelajaran, kadang dia terpengaruh dengan beban yang ada, biasanya nggak fokus. Nah, biasanya kalau memang amanat guru mata pelajaran khususnya untuk bahasa Arab, biasanya bagaimana kita bisa menyampaikan, anak bisa paham. Tapi barangkali bagi anak-anak yang punya masalah tersebut, apa yang kita sampaikan tidak full bisa dipahami karena ada beban tersebut. Nah, tentu saja selain kita punya amanat bagaimana memahamkan siswa, tapi bagaimana kita memahami kondisi peserta didik. Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas saran dan bimbingan dari Ibu Dewi, Guru BK MTS Negeri 1 Padang Bandung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.